Assalamualaikum teman-teman. Aku tadi masak apa itu pete, sambal pete sama itu apa petis sama pete. Aku sambal sama ayam. Yuk kita makan yuk. Selama masih bisa makan pete aja. Kalau sudah di luar negeri nggak bisa makan pete lagi ya. Jadi selama masih di rumah, kalau ada pete, mau makan pete ya makan aja. Jadi makan aja apa yang disuka dan gak usah ragu-ragu gitu ya. Kalau sudah sampai di luar negeri nanti kita bakal bakal nahan saja bisanya gitu ya. Aku sambil ngobrol sambil share tentang bahasa gitu ya, biar nggak sia-sia waktu kontennya. Biar nanti kalau dilihat lagi ada yang bisa dilihat dan ada yang bisa diambil pelajarannya dari belajar bahasa Kantonis. Oh ya, aku mau satu pesan aja. Aku share bahasa itu kalau kalian yang melihat itu niat belajar ya mau gue belajar. Kalau nggak niat belajar, semisalnya itu nggak mau belajar ya nggak apa, nggak ada pemaksaan gitu ya. Aku share itu bukan mengejar cuannya ya, tapi aku share itu karena ingin share pengalaman saja ya. Jadi kalau nanti semisal dimuat atau belum dimuat atau mungkin lama nggak dimuat nggak masalah, tapi yang jelas aku niatnya dari semula membuat konten itu adalah supaya ada manfaat untuk orang lain. Jadi semisal kalian itu subscribe, nggak subscribe, atau mungkin kalian follow atau nggak follow pun nggak masalah bagi aku, karena nggak ada pemaksaan. Kalau kalian itu mau belajar, nanti kalau yang pintar itu ya kalian sendiri, bukan saya yang mengambil keuntungannya. Jadi saya hanya share. Saya berharap ada pahala mengikuti ketika saya share kebaikan tentang belajar bahasa Kantonis dan tentang pengalaman kerja selama di Hongkong kayak gitu ya. Yuk kita sambil makan ya. Dan aku mau pesan juga sama, kemarin itu ada yang follow, nggak tahu ya, tiba-tiba itu follow, habis itu di unfollow kayak gitu ya. Lalu sekarang kalau ada yang follow aku jarang, nggak mau gitu, maksudnya nggak mau mikir lagi ini apa ya gitu, karena terkadang saya juga heran gitu ya. Aku juga heran kenapa orang follow abis itu di unfollow kayak gitu ya. Kalau niatnya kamu berteman sama orang lain ya jangan unfollow gitu. Yang jelas aku share bahasa itu untuk share pengalaman. Kalau ada manfaatnya aku sangat senang. Jadi semisal aku nanti tua nanti gitu ya, oh ternyata dulu waktu aku belum tua ternyata aku aku suka share pengalaman juga ya, pekerjaanku di Hongkong itu seperti apa kayak gitu ya. Nanti semisal ada kesempatan lagi juga bekerja, nunggu saja anakku itu mondok aja. Kalau mungkin dia itu suka mondok ya biar dia mondok dulu, biar dia itu tenang dulu. Kalau dia memang sudah bilang ya kamu boleh bekerja Bu gitu ya, aku akan berangkat kerja. Ini petenya kalau di Indonesia itu murah banget loh, cuma 2.000. Kalau di luar negeri nggak tahu berapa harganya. Ini banyak tadi. Yang kecil-kecil aku goreng sampai matang. Di luar anakku lagi ngaji. Ini jam 2:30 waktu Indonesia, waktunya ngaji. Ini sambalnya. Ada itunya, rambang gosong. Ini nasinya setengahnya bubur ya, bukan nasi yang meras, karena aku sukanya itu nasinya tuh yang lembek. Kalau aku yang makan ya, maksudnya kalau
majikan mungkin ya nasinya ya sedengan kayak ukuran mereka biasanya makan, tapi kalau aku sendiri yang masak lebih ke yang lembek aja. Kemarin aku ada melihat itu curhatan dari satu anak gitu ya, dia nggak betah di majikannya, baru kerja 2 bulan. Itu dia bilang katanya dia itu minta tolong sama temennya untuk mengantar dia naik kendaraan menuju ke Makau. Aku kemarin pernah posting satu video itu, kalau kalian itu misalnya susah dapat majikan di Hong Kong, kalau kalian nggak mau pulang ke Indo, kalian pergi saja ke Makau. Itu maksudnya seperti ini ya, bukan aku itu kalau kalian nggak betah di majikan terus kalian diam-diam pergi ke Makau, itu nggak bagus juga ya. Nanti kedepannya kalian kalau mau ke Hongkong lagi bakal bermasalah. Karena apa? Karena kalian itu statusnya kabur dari majikan, dan itu perbuatan yang sangat tercela kalau dilihat dari hukum Hongkong gitu ya. Karena nggak mungkin orang kalau baik kok berani keluar dari rumah majikannya kayak gitu ya. Terus ke Makau itu sistemnya memang bagus juga ya, sama aja kayak di Hongkong, cuman dilihat dari gajinya itu memang rendahan di Makau. Kalau orang-orangnya itu lembutan di Makau sama orang yang di Hongkong. Aku pernah tinggal di Makau dulu waktu nunggu visa, itu juga pernah. Terus gajinya memang lebih rendah. Aku ngobrol sama teman-teman gitu, di sana enak juga, nyaman juga. Malah pengeluaran itu bisa sedikit karena tempat wisatanya itu tidak begitu kayak heboh Hongkong ya. Kalau Hongkong itu ada Disneyland, ada Ocean Park. Ocean Park itu juga nggak perlu ya bayar ya kalau kita waktu ulang tahun gitu ya. Aku ke Ocean Park 3 kali. Yang ulang tahun, yang bayar setengah 1 kali. Itu sama yang bayar full juga pernah 1 kali sama temenku. Sama temenku dulu itu setengah sih. Dia ulang tahun, aku menemani dia, jadi bayarnya setengah. Kembali ke percakapan tentang kerjaan di Makau ya. Di Makau itu kalau semisal kalian itu dari Indonesia gitu ya, kalian terbang ke Makau nyari kerjaan boleh, tapi masih di situ di grup masih banyak yang bertanya, bisa nggak ya ke Hong Kong anak laki-laki kerja, bukan anak ya, orang orang laki-laki kerja mencari pekerjaan. Selalu aku kasih info kalau ke Makau jauh lebih baik daripada kalian ke Hong Kong. Karena ke Hong Kong nggak menjamin kalian cepat dapat majikan gitu ya. Kalaupun kalian itu akhirnya misalnya OS gitu ya, jadi orang luar gitu ya, tanpa visa itu ya, itu namanya OS ya. Kalian mungkin dapat pekerjaan, tapi setelah kalian itu kena pade, itu kalian bakal mungkin menjalani beberapa tahun gitu. Itu baru bisa pulang ke Indonesia, daripada kalian itu namanya nanti gimana statusnya di Hong Kong. Lebih baik kalian pergi saja ke Makau. Kemarin aku sudah ada gambaran ya, ini gambaran aja ya, maksudnya kalau semisal kalian itu punya suami mau pengen kerja ke Hong Kong, pengen kerja ke luar negeri, aku sarankan ke Makau saja ya. Aku mau share kisaran biaya ya, karena di situ banyak sekali yang bertanya, kira-kira ke Makau anak cowok, orang cowok itu berapa ya biayanya. Di sini aku share ya sedikit gambaran gitu ya. Aku sambil makan ya. Di Makau itu kalian beli tiket pergi ke Makau, itu pulang pergi kisaran 4,5 juta ya. Lebih baik kalian jangan membeli tiket sendiri, tapi belilah di agen travel yang memberangkat kalian. Misalnya mereka itu di agen travel itu memang ada orang yang bisa memasukkan kalian itu lolos pasti lolos. Tapi kalau kalian pemula tidak bisa bahasa, nah itu kalian sebaiknya masuk agen travel. Kalau untuk TKW yang sudah pernah ke luar negeri, kalian beli tiket terbang ke Makau sudah nggak masalah. Itu enggak. Apalagi kalau kalian sudah menunjukkan kalian bisa ngomong Pakwa, maksudnya ngomong Kantonis atau ngomong Mandarin, itu bakal tidak ada masalah sama sekali.
pergi ke Makau begini ya. Kalian kalau untuk cowok pergi tiketnya beli tiketnya itu di agen travel. Kalau semisal kalian itu enaknya di agen travel itu ada plus ada minusnya ya. Minusnya harganya tentu saja lebih mahal daripada kalian beli sendiri langsung ke agen penjualan tiket. Tapi kalau ke agen travel harganya lebih tinggi. Tapi kalian semisal ingin berangkatnya diundur itu gampang sekali diurus. Dan itu biasanya ada yang tambah biaya dan ada yang tidak perlu tambah biaya. Karena kalau untuk memajukan tiket itu jelas sekali memerlukan biaya. Tapi kalau untuk mengundurkan tiket itu biasanya tidak perlu, tergantung agent travel kalian seperti itu. Terus caranya itu seperti ini ya, sambil makan ya dulu ya. Kalian sudah beli tiket di agen travel. Aku kasih gambaran aja kisaran ya, harganya antara 44.500.000. Itu tergantung agen travelnya mengambil keuntungan berapa sih. Cuman aku kira-kira seperti itu aja, karena aku pernah tanya ke teman itu juga segitu harganya kalau pulang pergi. Oh ya, tiketnya itu wajib pulang pergi, tidak boleh sekali jalan. Syaratnya apa sih untuk masuk ke Makau? Paspor aja sama tiket. Kalau kalian ada teman di sana, bisa kasih tahu punya teman di sana, nomor HP yang bisa dihubungi, karena itu bisa menjadi salah satu sponsor kalian untuk dapat masuk ke Makau. Terus setelah tiket kalian masuk ke sana, biasanya kalau kalian itu bisa bahasa Inggris juga lancar-lancar aja. Sekalian kalau pemula di sana, kalian ngomong aja kalian itu turis, kalian ingin berwisata ke sana. Dan kalau kalian itu mau ke sana, lebih baik saran aja ya aku ya, kalian siapkan satu ATM yang bisa internasional. Contohnya itu ATM Visa. Kalau di BRI itu, BRI kurang tahu aku. Kalau di BCA itu ada satu ATM yang bisa diambilnya itu di luar negeri. So, misal nanti di imigrasinya gitu ya, ketika kalian masuk di sana itu ya, mereka ingin tahu tabungan kalian yang ada ATM-nya yang itu dibutuhkan. Itu biasanya juga dibutuhkan, biasanya juga enggak sih. Kalau kalian itu sudah ada sponsornya, maksudnya sudah ada orang yang bisa dihubungi sebagai penjamin kalian ketika kalian itu masuk ke Makau, supaya ada ketenangan, tidak sampai tersesat gitu ya. Jadi bukan jangan sampai itu menjadi gelandangan di Makau gitu ya. Itu tidak akan ditanya berapa kalian punya uang gitu ya. Tapi takutnya kalian itu tidak punya kenalan di sana, tidak ada sponsornya, kalian mungkin perlu satu ATM yang ini kalian simak saja dari awal ya. Kira-kira kalau kalian mau ke Makau itu kira-kira seperti itu. Kalian siapkan satu ATM yang bisa internasional. Ada di BCA juga ada. Kalau di bank lainnya aku kurang tahu juga ya, karena aku dulu tuh cuma di BRI, di BCA, di Mandiri gitu. Kalau BNI atau apa itu kurang tahu. Apalagi bank swasta yang lain, misalnya bank apa gitu, kurang tahu juga. Ada yang di kota-kota besar itu ada yang namanya Bank Lipo ya. Seingatku dulu itu, tapi sekarang masih ada atau enggak tahu ya. Soalnya pas aku nggak jadi cerita dulu waktu sebelum aku jadi TKW itu ada, aku pernah PKL di orang itu, katanya dia kerjanya itu di Bank Lipo gitu. Mungkin ada ya sekarang, tapi sekarang nggak tahu masih ada apa sudah nggak ada gitu, nggak tahu. Terus kalian perlu ATM itu untuk sebagai persyaratan penjamin kalian untuk masuk ke Makau, supaya tidak dicap takutnya gelandangan gitu ya. Kalian sudah masuk ke Makau, kalau ada yang nyebut kalian pasti enak. Kalau nggak ada yang nyebut kalian, kalian nyari tempat yang tanya ke orang, namanya Wong Kai Si. Di Wong Kai Si itu kalian bisa nyari di Bundaran, itu dekatnya Bundaran. Kalian dari Wong Kai Si itu belok, kalau dari sini itu ya terus maju ke depan, belok ke kanan, nyebrang, terus lurus saja, nyebrang. Ada namanya San Manlo Gereja Tua kalau nggak salah loh ya, aku lupa ingat.
ada yang namanya San Malo, itu terus ke kiri, terus ke kanan, maksudnya dari sini ya, dari Hokaisi nyebrang ke sebelah kanan jalan, terus lurus itu ada namanya kantor pos dekatnya San Malo itu, jengkatnya Lisboa. Terus kalian belok ke kanan, itu lurus saja, itu pokoknya nanti kalian tanya namanya itu yang Hokaisi itu di sana itu biasanya banyak sekali tersedia penginapan. Tapi sebaiknya kalian itu punya kenalan saja, biar kalian itu gak nyasar gitu ya. Jangan sendiri ke sana tanpa gak kenal siapa-siapa gitu. Tapi kalau kalian berani ya nggak apa-apa, di sana langsung nanti kalau misal ada kenalan, kan di Makau itu tidak hanya cewek-cewek ya, cowok Indonesia itu banyak di sana. Iya banyak. Yang kerja-kerja di tempat-tempat company itu artinya adalah kumpulan ya, kumpulan semacam organisasi ya, bukan company penjajah ya. Nanti kalian ada salah, kalian terkadang ada yang orang yang kok kerja sama company sih, maksudnya company Belanda. Bukan seperti itu ya, tapi maksudnya adalah company itu adalah sebuah bidang ketenaga kerjaan. Di situ itu kalian join masuk ke situ dan kerjanya itu bukan pembantu, yang jelas bukan pembantu, maksudnya itu bukan di rumahan tapi di luar, misalnya di plaza sebagai cleaning service atau mungkin sebagai waitress atau penjaga toko, seperti itu masuknya di grup company, maksudnya seperti itu. Dan di company itu ada agennya sendiri gitu. Kalau agennya itu bisa sekalian agen TKW itu juga bisa ya. Tapi kalau company itu tentu bayarnya itu cash. Kalau kalian ingin mendapatkan pekerjaan di company itu, kalian bayarnya harus cash. Jadi kalau kalian ke Makau itu sebaiknya disiapkan di tabungan itu ya. Untuk tiket pulang pergi tentu sudah dibeli ya. Habis itu di tabungan rekening kalian itu minimal juga 50 juta ya. Kenapa aku bilang kok 50 juta ya? Kalau misal kalian dibawa itu, takutnya kalian di sana itu gimana ya, kalau kalian misalnya kelabakan gitu ya, wah ini uangnya kurang. Misalnya contohnya kalian di sana itu kan memakai uang cash ya ketika kalian mendapatkan job ya. Contohnya seperti ini, kalian di ATM itu misalnya sudah ada uang kira-kira 50 aja ya, kurang lebihnya 50 ya, karena detail dari kebutuhan kita di Makau itu yang pertama, tiket sudah dibeli 4,5 juta. Habis itu kalian terbang ke sana. Tentu kalian ingin naik kendaraan juga. Dan di sana itu beli kendaraan itu paling terdekat, paling murah itu sekitar sekali jalan itu 6.000. Kalau jarak terjauh itu ya tinggal berapa? Maksudnya termurah itu 6.000 sekali jalan. Maksudnya jauh dekat itu seperti itu, tapi kalau jauh lagi tambah lagi uangnya. Itu ada dua harga biasanya di sana. Dari harga tengah kurang tahu ya, kalau di Makau lupa aku ada berapa harga. Kalau di Hongkong biasanya itu kita sekali tut itu sudah kepotong sekali itu. Tapi kalau siupa di Hongkong itu masih bisa diotak-atik. Tapi kalau bis itu juga bisa diotak-atik, cuman aku gak pernah aku ngotak-ngatik. Maksudnya kalau aku ngambil jarak terdekat, aku nyari yang arahnya itu ke terakhir. Maksudnya kita itu tinggal 2 jam gitu ya. 2 jam itu bahasa Kantonisnya itu stasiun. Misalnya kalau aku mencari bis yang arah terdekat kira-kira 2 jam. 2 jam itu 2 stasiun. 2 stasiun itu biasanya tidak memakan waktu lama. Biasanya hanya 10 menit sudah sampai ya, ketika bis jalan itu. Kan dekat ya. Jalan juga capek ya. Jadi kita naik. Dan naiknya itu biasanya dihargai 3, berapa itu. $3, berapa itu sekitar 6.000 atau 7.000. Dan itu yang aku nyarinya bisnya itu bis yang memang sudah mau berhenti di stasiun terakhir atau mungkin terdekat gitu ya, sudah harga termurah gitu, seperti itu. Tapi kalau di Makau biasanya juga, apalagi kita orang baru ya, sebenarnya nggak paham ya, kita mau ini gimana ya supaya aku dapat harga termurah gitu ya, kan kadang-kadang kita juga bingung juga, apalagi kalau tidak ada yang mandu gitu kan, bingung juga. Terus aku kasih gambaran lagi, uangnya kira-kira bawa segitu. Itu kalian tidak memakai calo ya, kalian berpikir percuma ya. Aku pikir ya kalian itu di Makau, misal kalian itu punya kerabat, kalian tidak perlu memakai calo, kecuali kalau calonya itu sudah di sana, kalian sudah bertemu agent, sudah dapat job dan tanda tangan job, bayar cash, itu
bisa disebut calo, cuman calonya kan sudah di depan mata, jobnya itu loh maksudnya. Jobnya kan sudah di depan mata, jadi tinggal tanda tangan saja, tinggal bayar cash dan tinggal tunggu visa turun, kita sudah dapat bekerja, gaji pertama langsung milik kita, tidak ada potongan lagi ke agent. Tapi biasanya di rata-rata di sana kalau kalian kerja di company itu ya biasanya itu tanpa potongan gaji, tapi kalian itu harus bayar di depan cash, tidak boleh nyicil kalau di company. Kalau kalian PRT mungkin kalian masih bisa ya. Untuk cowok, semisal kalian sampai di Makau, kalian cari tempat dulu. Misal kalian ada teman, kalian disuruh nyari, ya sama saja kayak kita merantau gitu. Di sana itu namanya stay out. Stay out itu tinggal di luar rumah majikan, tinggal di luar rumah bos kita. Aku kasih tahu sedikit lagi ya. Kalau kalian sudah dapat kos tempat tinggal di sana, aku kasih gambaran kira-kira kos di sana itu sebulan berapa ya? Karena nggak mungkin kan kita itu ngambil di sana itu harian. Waktu kita pertama kali masuk di Makau itu biasanya dikasih visa kurang tahu ya sebulan apa 2 bulan. Tapi kita semoga saja ya 1 bulan sudah cukup itu. Sudah dapat pekerjaan, kalau nggak bisa itu nambah lagi visanya, dan itu juga bayar ya, tidak gratis. Pertama kita beli penginapan di sana itu, penginapan itu biasanya sebulannya itu kisaran di angka 1.000 ya, $1.000 ya. $1.000 kalau uang Indonesia itu 2 juta loh. Itu kisaran 2 juta sebulan. Kalian 45 ditambah 2 juta itu sudah berapa? Terus misalnya kalian itu sarapan ya, makan ya. Seirit-iritnya kalian makan di sana itu kira-kira butuh semisal sekali makan itu ya 20.000 ya. Ibaratkan saja makan mie ya. Makan mie kalian laki-laki kenyang nggak? Kalau nggak makan nasi. Makan nasi di sana itu sekali makan 50.000. Kalian nggak mungkin kan setiap hari makan mie terus, kan nggak mungkin ya, kecuali kalian memang niat makan mie setiap hari. Selama kalian belum bekerja, kalian siap saja makan mie, nggak apa-apa. Setiap hari itu makan mie pagi, siang, sore makan. Hari pertama di situ kalian rapikan dulu barang di stay out di tempat tinggal kalian itu yang baru itu. Terus besoknya kalian semisal ada pengantarnya, kalian langsunglah cari agent. Jangan nunggu terlalu lama. Biar apa? Biar kalian itu tidak terbuang-buang waktunya di sana itu percuma gitu. Karena di sana rumah mahal juga ya. Sehari itu kalian nggak kerja itu, kalau dihitung 2 juta sebulan itu, seharinya itu hampir mungkin 75.000 ya. Kalian tidak kerja. Tempat tinggal di sana mahal banget ya. Terkadang aku kalau kita tinggal di Hong Kong gitu ya, ada anak yang mengeluh, aku tidak dikasih tempat tinggal sama majikan, tidak ada kamar. Kita di luar negeri itu memang mahal ya, tempat tinggalnya itu mahal. Kalau misal kalian itu ingin nyaman, itu waktu ketika kalian pulang saja, kalian buatlah satu rumah yang sesuai selera kalian. Jadi kalian tidak bisa di sana itu memaksakan kehendak supaya kalian itu dapat tempat tinggal, karena ya mahal. Kalau di stay out itu berarti kita beli sendiri tempat tinggalnya kayak gitu. Di Makau itu semisal sebulan itu 2 juta, berarti seharinya seperti itu. Jadi kalian cepet-cepet saja cari agen terdekat. Kalian tanya-tanya. Kalau ada yang bawa, cepetan kalian daftar. Karena terkadang nunggu job itu cepat atau lamanya itu kita nggak tahu adanya itu kapan gitu ya. Semisalnya kalian itu 2 minggu di sana dapat job. Terus kalian itu sebelum daftar itu kalian juga bakal ditanya loh. Misalnya punya uang sampai berapa gitu ya, buat jaga-jaga. Kalian itu cocoknya itu untuk job apa, karena percuma juga kalau agent itu nggak tahu kalian itu mampunya sampai bayar berapa. Terus sampai
gitu kalian semisal ada job yang bagus gitu ya, tapi bayarnya mahal, tapi nggak mampu bayar, terus kalian semisal mau pinjam siapa ya, kalau ada yang mensupport mungkin juga bagus saja gitu, kalau ada yang kebetulan ada tabungan, pas ada tabungan gitu. Jadi di Makau itu biasanya aku masih gambaran aja ya, karena bayarnya ke agent itu tergantung gaji kalian. Semisal ini aku juga cerita dulu waktu di sana itu banyak yang cerita dan aku itu simpen sampai ingat gitu ya, aku simpen dan aku ceritakan di sini. Semisal kalian itu di sana sebulannya ya kerja di company, maksudnya di luar PRT, itu semisalnya kalian itu punya gaji 6.000 ya, 6.000 itu kalau di Indonesia kan itu sekitar 12 juta 12 juta. Biasanya kalian dikasih 500 untuk setengah itu kalian yang bayar untuk rumah stay out, setengahnya company, maksudnya bos kalian yang ngasih, jadi paruan kayak gitu ya. Anggap aja gaji kalian itu 5.500.000 dan setiap bulan itu harus memberikan 500 dolarnya untuk tempat tinggal kalian, karena yang 500 lagi 6.500 untuk gaji kalian, tapi kepotong 1.000 dolar untuk biaya stay out kalian. Jadi bersihnya itu 5.500.000, uang Indonesianya 11 juta, 11 jutaan. Itu biasanya kalau jobnya gajinya itu sekitar 6.000, biasanya bayarnya itu kisaran 8 sampai 10. Biasanya seperti itu. Tapi kalau sekarang naik juga nggak tahu juga ya. Kalau kisaran 20 atau mungkin lebih dari 20, misalnya itu 20 juta maksudnya ya. Kalau mungkin juga biayanya itu lebih dari 20, mungkin kalian juga mungkin harus pinjam siapa dulu gitu ya. Kalau semisal kalian itu mendapatkan pekerjaan misalnya itu enak gitu ya, gaji kalian itu sebulan 8.000 ya. 8.000 semisal bayar di agent kalian itu misalnya 15 juta. 15 dolar, ribu dolar. Itu kalau uang Indonesia itu kisaran 30 juta. Kalau kalian beruntung di Makau itu, kalau kalian irit hemat, ya suka berboya-boya, juga bisa ngumpul kok. Karena banyak juga yang bilang di Makau itu gajinya kecil, makanan mahal. Kalau mahal sih enggak sih. Apalagi kalau kalian itu kerjanya di company itu biasanya ada jatah makan siangnya. Cuman kalian pagi dan malam tidak ada. Tapi dikasih sekali, makan sekali itu kan enak juga ya. Masih ada jatah makan untuk kita. Terus misalnya kalian dapat pekerjaan, jobnya itu 6.000 aja, bayarnya mungkin 22 juta, mungkin juga ya, mungkin juga lebih ya. Terus kira-kira kalian itu nggak perlu 2 bulan ya sebenarnya, kalian sudah balik modal juga ya. Kira-kira 2 bulan kalian sudah balik modal. Untuk gaji selanjutnya itu adalah buah dari kerja keras kalian. Apakah di Makau itu ada yang tanpa potongan, maksudnya tanpa bayar ke agent? Ada, cuman susah sekali. Karena di sana itu setiap majikan itu tidak mau repot gitu ya, tidak mau disusahkan. Misalnya anak yang kerja itu tidak kuat dan dia mengundurkan diri, kalau yang ngurusi ini loh ya, semisal kalian itu ikut bos kalian itu masuk ke sana itu diurus oleh bos kalian sendiri. Ada sih yang seperti itu, memang ada, cuman yang rugi itu bosnya. Kalau semisal kalian itu kerjanya berat, nggak betah, terus kalian mengundurkan diri, nggak ada yang, maksudnya seharusnya yang aturannya seperti ini, maksudnya mengembalikan waktu dulu untuk persuratan itu, karena yang bayar semuanya kan majikan kalian waktu mengurus visa itu. Kalian nggak usah potongan gaji. Terus kalau sebenarnya nggak kerasan, baru kerja 2 hari 3 hari terus nggak kerasan, majikan sudah keluar uang untuk membeli visa kalian, kan yang rugi dia sendiri. Makanya di sana itu kerja di company itu pasti lewat agent, nggak mau diurus sendiri. Kecuali nambah kontrak, itu mungkin diurus sendiri ya. Contohnya itu ada satu orang itu sudah kerja di situ itu lama, mau nambah lagi, mau perbarui kontrak lagi, mungkin itu bisa diurus. Karena nggak mungkin ya orang sudah kenal baik, nggak mungkin ada kendala apa-apa gitu ya. Misal pun kalau memang ingin keluar pasti ada pembicaraan yang baik-baik karena sudah saling kenal gitu.
Di Makau kamu bisa nyari bos sendiri. Berarti kalau kalian bisa ketemu bosnya langsung berarti ya hebat gitu. Tapi begini juga, semisal kalian itu yang repotnya ya, semisal kalian ngurus sendiri sama bos kalian, semisal ada kendala gajian, kalian mau ngadu ke siapa kalau nggak ada agent? Gitu aja. Misalnya kalian itu ikut bos yang semula dia itu baik, terus ternyata kalian lama-kelamaan itu gajian kalian itu telat, kalian nggak bisa memintakan, nggak ada izinnya, kalian minta sendiri nggak dikasih, terus akhirnya kalian keluar dari pekerjaan itu, terus tanpa bisa mengambil gaji kalian. Jadi juga ada minusnya juga ya kalau kita mengurus persuratannya itu sendiri. Memang mudah di awal, kita tidak perlu bayar ke agent, kita juga tidak perlu bayar potongan gaji ke majikan. Tapi kalau kedepannya itu semisal ada masalah apa, kita tidak bisa kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk membela hak kita, untuk mengambil hak kita kayak gitu. Susahnya seperti itu juga ya. Terus jadi di Makau itu tergantung besarnya gaji kalau mau bayar ke agent. Tapi enaknya itu loh ya, semisal saya gitu ya, misalnya saya punya saudara laki-laki itu ya masih muda, langsung tak berangkatkan ke Makau aja kan di sana misalnya. Tapi saya nggak punya saudara yang muda, semuanya udah tua. Misalnya kalau ada yang mau kerja gitu ya, langsung tanpa calo pergi saja ke Makau. Di Makau itu beda kayak Taiwan ya. Taiwan kalian di Indonya itu harus mengambil satu agensi, tapi kalau di Makau tidak perlu. Kalian cukup misalnya ya istri kalian itu di Hong Kong, misalnya yang laki-laki ingin kerja ke Makau bisa. Terus misal nanti di Hong Kong ada pekerjaan karena dia itu sudah punya pengalaman kerja di luar negeri, di Hong Kong ada job, bisa ditarik ke Hong Kong juga. Kalau misal istrinya itu sudah selesai kontraknya, terus misalnya ikut ke Makau suaminya, itu juga bisa juga. Karena mereka kan negara yang bertetanggaan, masih serumpun, masih Cina. Tapi gini, orang Makau itu lebih, mungkin karena sering didatangi wisata-wisata ya, jadi orang di sana itu lebih ramah, terus nggak langsung tegas gitu ya kalau ngomong. Kalau misal nggak cocok sama orang itu, mereka juga ya sudahlah, mungkin aku aja yang nggak cocok sama dia. Gak kayak Hong Kong ya, Hong Kong heboh heboh sekali. Cuman dibalik kehebohan itu ya, mental kita terbangun kalau kita itu mendapat majikan yang heboh. Karena apa? Sekali kita itu mendapat majikan yang heboh, kita itu mental kita semakin terdidik, semakin apa ya, semakin terbangun. Mental kita itu semakin terbangun dan kita itu siap dengan kondisi yang seperti apapun kayak gitu loh. Enaknya kalau kita bekerja di rumah. Makanya anak Taiwan kerja di Hongkong pasti mengeluh, aduh kerjaan di Hongkong itu sudah rumahnya sempit, majikannya di rumah, ada mata kamera, kayak sudah nggak bisa bergerak apapun. Tapi kalau anak Hongkong misalnya ingin pergi ke Taiwan, mungkin juga nggak begitu suka juga. Karena apa? Di Hongkong kemana-mana dekat, fasilitas kendaraan umum sangat bagus, terus ada lagi tempat wisata juga banyak, makanan juga nggak dibilang mahal juga, nggak dibilang murah juga ya, tergantung mulut kita aja suka makan apa. Kalau seleranya yang tinggi mampu beli ya beli aja, kalau kita itu suka berhemat juga nggak apa. Cuman saya selalu pesan ya, jangan sampai kerja di luar negeri habisnya uang gaji kalian itu juga di luar negeri, jangan sampai seperti itu. Karena yang rugi pada akhirnya nanti juga kalian sendiri. Karena apa? Gini loh, kita punya anak ya, banyak sekali yang bilang itu tabungan terbesarku itu adalah anak. Iya, anak memang harta terbesar kita itu memang anak. Saya juga berpikir seperti itu. Tapi kalau masalah materi itu tidak bisa disangkut pautkan dengan anak ya. Kita sebagai orang tua itu terkadang harus jauh-jauh lebih memikirkan ke depannya lagi. Karena apa ya? Kita itu tidak tahu juga ya, kita itu bakal punya anak yang gimana nantinya kayak gitu ya. Terkadang ada anak yang sangat berbakti sama orang tuanya, terkadang ada juga yang tidak berbakti sama orang tuanya. Nah ini loh yang terkadang aku ingin sekali pesan sama kalian itu ya, yang menghabiskan usia di luar negeri gitu ya. Jangan sampai uang kalian itu kalian kirimkan semuanya, jangan sampai kehidupan kalian itu di apa ya, kehidupan kalian itu diserahkan semua penghasilan kalian kepada keluarga kalian, terutama kepada pasangan gitu ya.
atau mungkin juga pada orang tua atau mertua. Tidak, meskipun mereka orang terdekat kita, ada kalanya kita itu harus memikirkan kehidupan kita yang nanti kalau di masa tua. Jadi sebisa mungkin kalian itu juga harus punya tabungan sendiri loh. Kenapa? Karena kita waktu tua itu ya, kalau saya sendiri ya, nanti anak aku lahirkan itu bukan untuk membalas kebaikanku gitu ya. Aku melahirkan anak itu sebagai amanah. Jadi anak aku besarkan, aku didik sebisa mungkin. Dia itu aku tidak mengharapkan balasan dari dia. Jadi karena aku sudah berpikir seperti itu, otomatis aku berpikir untuk kehidupanku yang selanjutnya, maksudnya untuk menjemput masa tuaku sendiri. Jadi aku persiapan jangan sampai aku merepotkan anak, karena anak aku lahirkan bukan untuk menanggung kehidupanku sebisa mungkin. Mungkin dalam arti merawat, kalau aku sudah tua misalnya nggak bisa apa itu mungkin masih dirawat. Tapi kalau soal materi itu aku harus punya tabungan sendiri, karena jangan sampai aku merepotkan anak, jangan sampai aku mengemis uang dari anak. Kan banyak sekali terkadang anaknya itu mungkin ya kena hasutan apa, mungkin hasutan suaminya atau mungkin temannya atau apanya, akhirnya tidak begitu dekat sama orang tuanya ketika dia itu butuh, maksudnya ketika orang tuanya itu butuh dia. Nah ini yang perlu juga dijaga-jaga ya. Kita hanya mampu berdoa, mengharapkan yang terbaik, tapi maksudnya takdir apa yang kita jalani kelak itu kan tidak tahu juga ya. Kita hanya manusia yang mampu menjalaninya tanpa bisa mengotak-atik kalau sudah menjadi takdir gitu ya. Jadi saran aku untuk kalian yang menghabiskan tua di perantauan, apalagi yang lebih dari 15 tahun, 20 tahun. Aku juga pernah di sana gitu ya. Jadi tahu rasanya, maksudnya aku itu di sana itu kurang sekali ibadahnya. Kita itu beribadah itu tidak tentu setiap hari itu beribadah. Habis itu kalau umur kita itu mau seberapa sih? Paling ya nggak sampai 100 kan. Jadi jangan sampai kita menghabiskan usia itu, uang kita kumpulkan tapi ibadah tidak kita lakukan gitu ya. Jadi ada baiknya kalian kalau sudah merasa cukup tabungan kalian itu, pentingnya memiliki tabungan sendiri itu bukan apa ya, bukan karena kita pelit, kita itu suudon gitu ya sama anak, sama keluarga, sama orang lain, bukan. Karena apa? Karena kalau uang sudah berperan gitu ya, orang yang baik bisa menjadi nggak baik kayak gitu, ngerti nggak maksudnya? Karena terkadang orang baik ketika dia didesak oleh kebutuhan, dia bisa berbuat jahat ke orang lain, bahkan itu kepada saudara pun dia itu nggak mau tahu gitu ya. Yang penting dia itu bisa terpenuhi keinginan dia. Misalnya dia punya hutang, dia bisa menutup hutang dia itu sudah tak peduli dari karena nggak punya malu. Jadi kalau di Hongkong gitu ya, misalnya kalian itu sudah banyak usianya, lebih baik kalian itu juga menyisihkan rezeki kalian untuk diri kalian sendiri. Aku saja berpikirnya begini ya, mungkin di sini di usaha ini aku masih bisa produktif gitu ya, masih bisa menghasilkan uangnya. Mungkin 20 tahun ke depan ketika usiaku tuh sudah 65 misalnya seperti itu ya, misalnya sudah 65 atau mungkin sudah 70, aku sudah nggak minta apa-apa. Tapi dikala aku seperti itu, aku sudah menyiapkan tabungan untuk diriku sendiri. Misalnya ketika aku itu mengalami gak enak badan gitu ya. Terus misalnya itu aku butuh apa gitu ya. Sudah waktunya butuh kursi roda gitu ya. Sudah waktunya butuh itu toilet duduk yang portable, itu kan semuanya butuh biaya ya. Kan ada baiknya kita itu menyiapkan sedari dini ya. Kita pernah nggak di antara cece-cece di sana atau kalian itu pernah nggak membayangkan masa tua kalian itu? Apakah kalian membayangkan masa tua kalian itu di rumah terus tidak bisa menatap matahari, terus kalau sudah tua itu ya tidur aja di rumah gitu. Kalian pernah nggak membayangkan kalian itu membuat catatan-catatan gitu ya, contohnya ya, membuat catatan anakku besok kalau aku sudah tua itu aku makannya bubur aja. Kalau kamu nggak bisa masak bubur, ini ibu kasih catatan cara masak bubur untuk ibu. Pernah nggak kalian terpikir seperti itu? Aku ada loh memikirkan seperti itu ya. Jadi sebelum aku menjadi tua, kalau orang Hongkong bilangnya lofa, orang sudah mulai pikun, udah mulai lupa ingatan, tidak tahu yang benar, yang salah, dan tidak tahu cara masak apa. Aku bakal membuat catatan nanti kalau aku tua.
Nah, aku itu sukanya makan bubur. Buburnya itu yang seperti ini, cara bikinnya itu seperti ini. Kalau aku makan daging mungkin aku nggak mau, kecuali kalau dagingnya itu kamu haluskan, kamu cacah, jadi ibu tinggal menelannya. Aku berpikir juga loh seperti itu. Jadi aku benar-benar mempersiapkan hari tuaku, dan aku benar-benar memberi apa itu, memberi pesan sama anakku seperti itu. Terus karena aku ini belajar ya, dulu aku juga pernah merawat orang tuaku ya. Orang tuaku itu um, waktu dia itu sudah pikun gitu ya, itu ya makanan apa itu aku masakan bubur itu dia sudah nggak gitu suka gitu ya. Kalau aku makan nasi dia susah menelan, jadinya terkadang kita itu kasih makanan kesukaan dia pun dia itu sepertinya nggak suka juga. Terus ketika aku memberi makanan yang aku suka pun dia itu juga tidak suka gitu ya. Aku tidak mau masa tuaku itu merepotkan orang yang paling aku sayangi. Maksud aku adalah anakku ya. Jadi sebisa mungkin aku juga punya tabungan sendiri, bukan apa, bukan untuk, karena aku itu ingin menyimpan dipisah-pisahkan antara uang yang untuk anak dan uang yang untuk diri sendiri, bukan seperti itu ya. Tapi karena aku sangat menyayangi orang terdekatku, terutama anakku ya. Jadi karena aku sangat menyayangi mereka, aku mempersiapkan masa tuaku itu supaya tidak merepotkan mereka kelak kayak gitu ya. Jadi apalagi merepotkan menantu ya, apalagi malu kan ya. uh, Kalau menantunya baik sih nggak apa-apa ya, maksudnya kita dianggap orang tua mereka itu nggak apa-apa ya. Kalau menantunya itu nggak pengertian kan. Tapi aku nanti dulu semisal aku uh, menyetujui hubungan seorang anak itu ya, aku pasti melihat-lihat dulu juga orangnya seperti apa. Ini ada kucingnya itu tiduran di sini, dia nempel-nempel. Uh, Terus keuntungan kita itu mempersiapkan hari tua, kebutuhan. Kadang kebutuhan manusia itu memang, hidup kita itu tidak untuk mencari uang yang harus banyak ya, tidak. Tapi paling tidak kita tahu cara membagi-baginya, bagaimana menyisihkan, oh uang ini untuk kebutuhan yang ini. Uang ini jangan diotak-atik, ini adalah uang masa depan. Mungkin nilainya tidak seberapa, tapi ketika uang ini dibutuhkan, dia akan menjadi penyelamatnya. Misalnya itu ketika terkadang kita tidak bisa apa gitu ya, misalnya untuk membeli toilet portable. Kalian pernah nggak membayangkan masa tua kalian itu bisa membeli toilet portable sendiri tanpa dibelikan anak? Pernah nggak kalian memikirkan seperti itu? Aku sering banget loh memberikan seperti, ketika nanti kelak usiaku sudah 55 tahun, aku harus membuat catatan-catatan untuk untuk memudahkan anakku, maksudnya orang terdekatku, bagaimana cara merawat aku ketika tua. Makanan-makananku itu apa aja kayak gitu. Terus kebutuhanku itu apa saja. Jadi sudah terjadwal gitu. Ketika kita sudah memasuki usia 55 tahun itu biasanya kehidupan kita itu sudah mulai teratur. Misalnya ketika kita itu pekerjaannya itu, misalnya di luar negeri juga seperti itu. Kita sudah membiasakan diri seperti itu, jadinya sudah tidak merepotkan lagi ya itu. Jadi kalau aku tua nanti aku buatkan catatan-catatan. Kalau ibu tua itu butuhnya seperti ini. Kalau semisal ibu itu suka ruangan, suka tempat yang seperti ini, itu aku kasih catatan-catatan kayak gitu ya. Jadi supaya anak aku itu tidak kebingungan gitu ya, tidak sampai ibuku ini gimana sih cara merawatnya. Kalian pernah nggak menemukan satu anak itu yang bingung cara merawat orang tuanya, tidak bisa. Kalian pernah dengar nggak 10 anak tidak bisa merawat satu ibu, tapi satu ibu bisa merawat 10 anak? Pernah dengar nggak seperti itu? Aku tidak mau kehidupan anakku seperti itu ya, jangan sampai anakku itu cuma satu ya. Jadi sebisa mungkin aku itu bakal memberikan catatan-catatan untuk dia supaya mempermudah dia itu dalam merawatku ketika aku tua kelak kayak gitu ya. Itu aku sudah pikirkan loh. Mungkin banyak di luar sana itu terkadang ya orang tua itu ya nggak semua seperti itu ya. Terkadang bayangan mereka itu, aku ingin menyekolahkan anakku setinggi-tingginya supaya nanti dia itu mendapat pekerjaan yang enak. Tapi di zaman seperti ini ya, bukan pendidikan tinggi yang bisa membuat anak menemukan pekerjaan yang cocok, tetapi bimbing adabnya, bimbing ketelatennya, bimbing apa itu
bimbing dia itu dalam menekuni keterampilan apa yang dia bisa. Itu jauh lebih penting. Kalau dalam bidang edukasi, misalnya kalian itu pinter apa gitu ya, kalau kalian itu bisa menyalurkan sebuah edukasi, contohnya guru gitu ya, kalian punya kepandaian seperti misalnya mengajarkan bidang pendidikan materinya yang ini, kalian share saja di sosial media. Mungkin dalam jangka waktu dekat mungkin belum bermanfaat untuk orang lain, tapi mungkin ketika kalian share, karena kita, maksudnya pengalaman kita ketika share sesuatu itu awal-awal itu memang tidak mudah ya. Kita itu pasti mengalami kendala itu tidak bisa ngomong di depan kamera. Aku dulu itu juga pertama seperti itu ya, kita tidak bisa ngomong di depan kamera dan mau ngomong apa juga nggak tahu ya. Kita itu mau share apa ya enaknya, tidak bisa seperti itu. Jadi lambat laun ketika kalian itu punya profesi, misalnya itu seorang guru gitu ya, kalian mendalami, mumpuni dalam bidang apa, kalian share di sosial media. Supaya apa? Supaya orang lain itu juga termotivasi. Jadi zamannya seperti ini ya, bukan guru yang mencari murid, tapi muridlah yang akan didatangi oleh seorang guru. Ketika seorang siswa itu ingin pandai, dia ingin mencari gurunya. Tapi kalau kalau guru anak kalau memang tidak mau belajar ya, didorong sekeras apapun dia tidak akan pintar. Jadi terkadang kita beri motivasi dia supaya dia itu mau belajar. Contohnya kemarin ya, anakku itu sudah 5 hari mungkin ya, 5 hari itu rutin aku ajarkan bagaimana ngomong bahasa Inggris. Kalau bahasa Kantonis aku belum ngomongkan ya. Sebenarnya enakan bahasa bahasa Kantonis daripada bahasa Inggris kalau aku ya, karena skill aku kan di bahasa Kantonis, tapi aku juga bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit aku bisa. Karena dulu lama di Hong Kong, bahasa Inggrisnya kegeser gitu. Jadi kurang bisa. Maksudnya nggak begitu mumpuni gitu ya. Terus tapi aku tulis apa itu bisa gitu. Jadi mendengarkan terus habis itu mengartikan itu bisa kayak gitu. Terus anakku itu aku kasih motivasi belajar 5 hari. Setiap hari 1 hari itu aku kasih 1 karangan cerita menggunakan bahasa Inggris. Habis itu aku kasih cerita, besoknya pelajaran yang kemarin 1 cerita itu besoknya aku ulang lagi. Di hari pertama 1 cerita, di hari kedua 2 cerita, di hari ketiga 3 cerita, di hari keempat 4 cerita, hari kelima 5 cerita. Dan pada waktu mau masuk hari kelima gitu ya, dia sudah termotivasi dengan dirinya sendiri. Oh iya, ternyata belajar bahasa Inggris itu seru ya kayak gitu. Jadi terkadang kalau kalian itu punya skill, punya kepandaian apa itu, share saja di sosial media, tidak apa-apa. Mungkin kalau kalian itu belum rezeki misalnya monet gitu ya, nggak apa-apa. Tapi selama kalian itu share kebaikan dan bermanfaat untuk orang lain, itu rezekinya sudah dihitung kok di akhirat kelak. Jadi jangan cemaskan kenapa videoku tidak ada yang nonton, kenapa ya tidak ada orang yang belajar dari video yang aku share. Padahal edukasi loh. Aku pertama membuat video itu ya, aku bismillah saja. Niat aku adalah share tentang bahasa Kantonis dan share tentang cerita selama bekerja di Hong Kong dan tipe-tipe majikan dan juga tipe-tipe job dan cara-cara bekerja di sana setiap harinya itu seperti apa. Memang ya kita itu menjadikan konten kreator itu termasuk saya ya. Mungkin orang lain itu beranggapan konten kreator mau aku jadikan pekerjaan utama itu. Menurut aku belum bisa ya, apalagi kalau kita itu tidak bermodal. Ngerti nggak maksudnya bermodal? Kalian berpikir nggak artis-artis itu apakah mereka alami itu mendapatkan followers segitu banyak? Tidak alami ya, mereka itu sering-sering bagi-bagi hadiah, sering-sering juga mungkin juga menawarkan sesuatu apa kayak gitu. Jadi untuk menarik follower mereka memberikan modal, memberikan hadiah, memberikan sebuah kenang-kenangan. Jadi dengan sebegitu kalian kalau berpikir mereka itu alami yang menyukai itu banyak, itu nggak seperti itu. Cara kerjanya tidak seperti itu. Jadi menonton video mereka itu karena pada suatu ketika mereka bakal ada yang mungkin keberuntungan kali seperti itu. Kalau aku ini share ini, aku maksudnya tidak mengharapkan harus banyak yang nonton. Silakan yang mau nonton silakan belajar, monggo belajar, nggak mau belajar nggak apa-apa, nggak ada permasalahan. Karena
share video kita belajar gitu ya, kita belajar sesuatu itu kalau memang kita merasa ada manfaatnya kita, tanpa kita minta, tanpa kita paksa, itu dia akan belajar sendiri. Kalau mereka merasa membutuhkan, mereka bakal belajar dengan sendirinya. Kecuali kalau mereka itu memang nggak butuh, aku nggak butuh belajaran lah, toh majikanku itu sebenarnya sudah menerima aku apa adanya. Jadi iya, kalau majikan kalian itu sudah menerima apa adanya, tapi sebagian CC terkadang majikannya itu menuntut supaya bisa bahasa, dan terkadang kemampuan orang itu juga beda-beda. Terkadang ada yang ingin belajar tapi nggak bisa-bisa, tapi terkadang ada yang malas belajar tapi majikannya cerewet, mas ampun, itu malah dia cepet bisa. Itu juga banyak seperti itu. Kalau majikan aku dulu itu sukanya itu aku menjaga anak 2 cowok itu ya, itu dia cerewet banget, dan aku itu sering bertanya ini apa sih kayak gitu. Jadi pada akhirnya aku itu tahu dengan sendirinya itu artinya apa kayak gitu. Aku mau cerita tentang makanan Indonesia ya. Aku selama di Hongkong itu ya, kalau kerja ya, aku kok lebih suka sekali itu bawa makanan dari rumah ya. Kenapa aku suka gitu ya? Gini loh, kalau aku di Hongkong gitu ya, kalau aku makan makanan Indonesia terus, aku pulang nanti aku juga makan makanan Indonesia gitu loh. Terus apa bedanya aku jauh-jauh kerja ke sana tidak mencoba kuliner di sana gitu ya. Jadi kalau daging-daging apa gitu, aku sukanya itu makan yang benar-benar bentuknya itu daging. Kecuali pentol, jitan, itu aku juga suka dimasak kari, itu juga enak ya. Terus sosis itu digoreng itu juga enak. Itu kadang-kadang, tapi aku jarang juga. Terus ada lagi itu misalnya daging bebek, daging ayam, terus ada daging sapi gitu ya. Itu kalau aku libur gitu ya, aku sukanya itu sebenarnya masak di rumah, aku kasih nasi, aku bawa kasih dagingnya itu, aku bawa libur gitu. Aku senang seperti itu. Cara aku tidak apa? Aku pernah dulu itu juga sering kalau beli itu biasanya bukan nasi ayam bakar, itu aku nggak hobi sebenarnya. Itu bukan ayam bakar terus mujair bakar, itu bukan makanan kesukaanku. Jadi kesukaanku itu lebih ke daging sapi, ayamnya digoreng biasa Kentucky atau digoreng biasa aja, nggak usah dibumboni, itu nggak usah. Terus kuah-kuahnya itu aku nggak suka juga, kuah apa itu, paling sambal sama ayam gitu aja sama lalapan itu sudah. Tapi kalau di Hongkong itu aku kalau libur itu yang aku cari itu biasanya malah makanan Cina. Contohnya ya Pak Jikai, terus pokoknya yang tidak ada bau Indonesianya. Karena aku berpikirnya waktu itu dulu di sana itu, kalau aku di Hongkong ya aku makan makanan Hongkong, yang jelas bukan makan babi ya. Misalnya aku makan ayam atau makan daging bebek atau apa gitu yang di sana itu ada. Misalnya ada nasi apa gitu ya, yang makanan Chinese gitu ya, cumi-cumi atau apa kayak gitu ya. Terus makanan di sana tidak, aku di sana itu makan tidak harus nasi gitu loh. Jadi ketika aku libur itu aku tidak harus makan nasi, aku biasanya itu makan mie goreng. Kalau nggak gitu juga jajan-jajanan cukup, roti itu juga cukup. Semisal aku pengen makan durian itu, aku seharian makan durian itu sama air. Atau mungkin kalau waktu pulang itu aku lapar gitu, aku mungkin beli makanan ringan. Mungkin kalian tahu nggak roti yang di tengahnya ada fasang jong sama linai? Itu biasanya satu 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 tumpuk itu dilipat itu ya, biasanya $12. Nah, aku pulangnya makan seperti itu. Jadi aku ingin mencoba makanan Cina yang lain-lainnya itu. Jadi kalau makanan Indonesia aku di sana itu aku bener-bener nggak gitu aja, nggak selera makan di sana. Satu yang sering aku beli kalau di Hongkong itu gorengan aja. Zaman aku dulu 1.300. Tapi tadi aku lihat di Facebook, katanya gorengan itu satu $12. $12 orang Indonesia itu sudah 24.000. Satu gorengan veggie OTOT 24.000, mahal sekali ya. Aku di Hongkong dulu juga kalau mau beli makanan enak itu juga nggak terlalu semua, itu juga nggak sih. Selalu ingat keluarga di Indo itu juga mereka makan apa sih biasanya.
nunggu kita pulang dan makan enaknya sama-sama keluarga saja. Jadi tadi ini ada pete ya, makan pete aja. Kalau di Hongkong aku nggak bakal berani makan pete. Kalau nasi di Indo aku cabai itu makan. Kalau di Hongkong aku udah nggak berani makan. Kenapa? Takutnya waktu kerja aku perutku sakit. Kalau aku soalnya kalau perut sakit karena makan cabai itu bisa kayak kram gitu ya, sakit sekali. Dan aku bakal ke kamar mandi itu sering banget, maksudnya itu pokoknya kayak sakit perut gitu. Jadi aku sesuaikan saja. Kalau di Indo itu misalnya aku suka makan pete, masih ada pete dan aku masih bisa makan, ya makan aja. Nanti kalau misal aku kerja lagi atau mungkin sebenarnya aku juga nggak tahu ya aku kerja apa enggak nantinya. Jelas aku tanya dulu sama anakku. Misalnya dibolehkan kerja, aku juga kerja lagi. Kalau misal enggak, ya aku kerjanya di Indo aja. Di Indo juga banyak kok pekerjaan. Kalau misal kita itu mau ikut yayasan, kerja di mana pun juga bisa, di luar Jawa atau mungkin di mana gitu. Mencari majikan yang Chinese juga bisa. Apalagi aku sudah pengalaman menjaga bayi, bahasa Kantonis, sedikit Inggris. Terus abis itu aku juga bisa masak Chinese. Kalau masakan orang bule itu ya bisa, cuman terkadang aku nggak kepikiran sih ikut orang bule. Karena apa? Takutnya makanannya nggak cocok kan. Orang bule itu makannya kan seperti itu ya, cheesy, habis itu salad, terus habis itu nggak tahu mereka nanti makan makanan Chinese nggak. Kalau misal mereka mau makan makanan Chinese ya nggak apa-apa, cuman kalau full terus makan makanan ala mereka kayaknya nggak bisa deh. Nggak bisa. Soalnya terkadang aku sendiri suka yang sepiring sayur full gitu ya. Iya, kalau mereka ngasih aku beli sendiri sayurnya juga nggak apa-apa, cuma takutnya aku ya, terkadang kita milih majikan itu kalau majikannya waktu interview gitu kita tanya-tanya gitu ya, setiap hari itu masak apa enggak, itu wajib kita tahu ya. Jadi supaya kita tahu gambaran apa yang bakal kita makan nanti kayak gitu. Karena terkadang kalau waktu interview kita tidak tanya-tanya itu bakal nyeselnya itu waktu kita sudah menjalani pekerjaan itu. Kalau kalian benar masak, suka makan, cari majikan yang cocok untuk kalian, itu yang sesuai dengan kriteria yang kalian suka. Misalnya kalian itu suka makan yang gonta ganti yang enak gitu, kalian cari job yang selalu masak terus. Kalau kalian itu mendapatkan job satu bobo dan kalian berharap setiap hari makanan, nggak akan mungkin. Mungkin, tapi kalian itu masak sendiri. Tapi kalau aku pernah loh dulu, masa kita makan masakan kita sendiri yang ala-ala Indo, terus bos kita itu makan ala-ala Cina. Ya dikasih nggak apa-apa, cuman yang nggak enak aja gitu loh. Kok kayak seperti nggak kayan gitu ya. Maksudnya yang majikan makan apa, kita makan apa gitu ya. Itu menurutku nggak enak banget. Tapi kalau misal nggak ada job lain, misalnya kalian itu memang sudah diniati kerjanya seperti itu, ya nggak apa-apa sih. Kalau majikan ngasih uang kalian masak lainnya juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau menurut aku paling enak itu kalau majikan, apa yang dimakan majikan kita juga makan gitu. Tentunya bukan yang non halal gitu, yang halal aja yang dimakan. Kalau kalian itu suka makan, kalian cari job yang yang setiap hari itu masak, belanja. Dan kalau kalian semisal orangnya banyak, kalian cari job yang jangan membawa keluarga, maksudnya bagian keluarga. Contohnya bobonya, anaknya itu turun ke pasar belanja, itu bakal ribet banget tuh. Karena job aku dulu itu kalau ada bobonya, anak itu aku taruh di rumah. Kalau semisal bobo itu nggak bisa ditinggal rumah, misalnya ada bobonya, itu bobo dibawa ke pasar. Dan dibawa ke pasar itu ada repot-repotnya ya, ketika kita itu harus memapah dia, tangan kita itu yang satunya harus membawa belanjaan, itu susah juga loh ya. Terus semisal kita itu bawa kursi roda itu pun juga kita harus
lihai mendorong kursi roda, jangan sampai nabrak ke orang, jangan sampai kita itu dorongnya jendul gitu ya, itu juga nggak boleh. Terus jangan sampai juga kita itu bobonya itu sakit perut. Pernah loh aku dulu jaga orang tua itu, ternyata dia itu perutnya sakit. Nah, perutnya sakit di situ dia itu ya seperti itu. Kalian tahulah kelanjutannya kira-kira seperti apa. Itu bakal juga ada plus minus gitu ya. Ketika kita itu mengerjakan job apa dan kita membawanya ke pasar, itu harus dipikirkan baik-baik. Kalau aku dulu, keluhanku ketika aku belanja ke pasar dan masak banyak itu, kita barang kita nenteng di pundak, terus apa sih dorong dicantolin di kursi rodanya juga nggak enak, nanti bisa kenapa-napa, maksudnya juga nggak enak dicantolin, ada bau ikan, bau apa kayak gitu, kita tenteng. Pekerjaan yang paling makan tenaga itu ketika kita sesekali belanja itu ya, bawa tisu gede. Kalian pernah nggak bawa tisu 2 tisu yang, kalau di sana apa ya namanya, yang oranye itu ya, aku lupa, Naisi apa, lupa aku apa namanya, itu yang oranye itu 2, terus bawa ini bawa itu semuanya. Aku pernah setiap itu semua isi rumah itu aku sendiri yang belanja. Kan biasanya di sana itu ada juga ya majikan itu yang sumfo ya. Sumfo itu misalnya belanja banyak gitu ya, apa bumbu-bumbu apa gitu ya, itu ada orang yang ngantar dan itu gratis. Itu waktu aku menjaga anak kecil itu ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang kita itu benar-benar setiap hari itu keluar rumah untuk membeli barang. Kita belanja itu capek loh, capek di situnya loh, daripada kita mengerjakan pekerjaan rumah itu ya. Karena setiap kita mengangkat benda berat itu kan pasti sudah membawa barang berat, banyak jalan lagi. Nah, kalian bisa tahu kan, dulu aku tuh pernah juga belanja itu naik bis. Setiap aku sampai di bis itu barang aku taruh di bawah. Itu juga terkadang ada yang ngomong itu katanya bau ikan lah, bau apa gitu. Jadi terkadang ada enaknya, ada gak enaknya juga. Seperti itu. Jadi banyak sekali pengalaman ketika kita itu bekerja di Hongkong ya. Jadi bisa aku share di sini supaya kalian itu bisa yang belum pernah ke Hongkong tuh ada pengalaman. Dan semisal kalian itu mau kerja yang tanpa calo itu, kalian bisa langsung ke Macau saja untuk cowok. Kalau untuk cewek juga bisa. Aku dulu pernah loh lihat di Macau itu anak umur, dia lulus SMA, bener-bener lulus SMA. Tapi anehnya itu dia kok sendirian ya ke sana itu. Aku juga nggak habis pikirnya itu. Di Macau memang boleh kita itu bekerja, maksudnya itu bekerja di sana itu tanpa calo, tapi di sana itu ada yang namanya di Matim ya. Matim itu ada masjid di sebelahnya Matim, di pantai apa yang namanya Matau. Di Matau itu ada satu musola ya. Di situ ada berkumpul banyak-banyak mbak-mbak yang cece-cece yang sholat di situ, sembahyang di situ. Waalaikumsalam, iya. Terus di situ ada satu cewek itu masih kecil. Ditanya sama orang-orang itu di sana itu, aku cuman mendengarkan. Itu anaknya kecil banget tuh, umurnya anaknya kecil, badannya juga kecil, usianya juga masih kecil. Itu masih kisaran 18 sampai 19 tahun, tapi sudah sampai di Macau. Itu dia. Itu sudah 10 tahun yang lalu ya. Terus aku tanya sama dia itu, kok bisa sampai di situ itu kenapa gitu ya, kok mencari pekerjaan kata dia. Bahasa nggak bisa loh dia itu. Aku cuman berpikirnya kok bisa ya anak baru lulus sekolah kok sudah sampai di Macau, dan dia di sana itu benar-benar ngomong aku mau cari pekerjaan. Sudah bahasa itu tidak bisa. Tidak pernah masuk PT, tapi kok bisa sampai ke Macau. Kira-kira siapa yang bawa? Aku juga kurang paham. Dia bilang itu katanya juga terbang sendiri. Dia terbang ke sana itu terbang sendiri mencari pekerjaan. Tapi padahal dia itu juga masih kayak terlihat anak-anak, pendek gitu ya. Pendek, kecil, umurnya sekitar 18 sampai 19 tahun gitu ya. Tapi aku ketemu dia itu hanya sebentar, habis itu aku nggak tahu lagi. Mungkin dia sudah punya pekerjaan, mungkin sudah stay in atau apa. Sudah nggak pernah ketemu lagi sama dia kayak gitu. Jadi di Macau itu semisal kalian itu ada kok di teman FB aku ini ya, yang itu tetangga-tetangganya itu semuanya dibawa ke Macau. Karena selain mereka itu dimodali, pokok kamu bisa bahasa Inggris, kamu bisa nyari kerja di sini.
Terus pada akhirnya tetangga-tetangga dia itu yang bisa bahasa Inggris itu dibawa semua ke Makau, dicarikan pekerjaan. Itu juga ada, itu teman di Facebook aku itu juga ada. Terus dia itu hanya mengambil potongan gaji, jadi tanpa modal. Semisal yang berangkat itu tidak punya uang, dia modali juga, tapi tetangganya ya, bukan orang lain ya. Itu jadi di Makau itu terbuka luas lowongan kerja. Kalau kalian itu punya kemampuan bisa langsung ke sana saja, nggak usah pakai calo-calo yang ada di Indonesia yang harus membayar DP dulu, harus harus membayar beli ini beli itu, dan harus membayar jobnya itu sekian sekian. Tidak ada job yang turun ke Indonesia ya. Job itu langsung nyarinya itu di Makau sana. Tidak ada job yang dicari di Indonesia, itu tidak ada. Jadi untuk kalian yang ke Makau, kalian langsung ke sana saja. Saran aku seperti itu. Dan kalau semisal kalian itu di Hong Kong nggak betah, aduh sampai batuk. Kalau semisal kalian itu di Hong Kong nggak betah, kalian putus baik-baik dan kalian semisal nggak mau balik ke Indonesia, kalian kerja di Makau nggak apa-apa, tapi pamit baik-baik dengan majikan kalian. Makau tidak untuk lari ya, Makau hanya untuk kita supaya menghindari jangan sampai pulang ke Indonesia. Karena kalau kita pulang ke Indonesia, kita masuk PT lagi, iya kalau cuma dapat majikan. Kalau tidak dapat majikan, kita bakal proses lagi dari awal. Jadi mending lebih baik kita ke Makau dulu mencari pekerjaan, karena kan di sana itu kontraknya itu 1 tahun ya, bukan 2 tahun kayak di Hongkong itu, bukan. Kontraknya itu 1 tahun. Kalau kalian itu betah di majikan itu, ditambah lagi sama majikannya. Dan untuk kalian yang hoba, maksudnya sangat tidak bisa menerima, maksudnya telinga kalian itu tipis gitu ya, tidak bisa menerima bentakan, tidak bisa menerima disuruh fighty kayak gitu, kalian di Makau itu sangat cocok ya, karena di Makau orangnya itu lebih halus, lebih bisa menerima kekurangan kalian dan bakal diajari kayak gitu ya. Tapi kalau di Hongkong kan kita harus fighty kayak gitu ya, cepetan, maksudnya konji gitu, terburu-buru. Tapi kalau di Makau kalian lebih slow, gajinya juga lebih rendah sedikit kayak gitu. Tapi nggak apa-apa untuk kalian supaya lebih terbangun mentalnya saja ya, supaya kalian itu sudah terbiasa kerja kayak gitu. Karena di Hongkong kalau kita tidak bisa kerja, tidak bisa ngomong juga susah juga. Terkadang aku juga heran ya, anak di PT senang-senang jogetan, terus mereka itu tidak serius dalam belajar bahasanya. Mereka kira di Hongkong itu orangnya orang Indonesia semua, kan di sana itu orangnya orang Hongkong ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang Hongkong, kita harus ngomongnya itu juga pakai Kantonis. Kalau semisal kita nggak bisa bahasa Kantonis, otomatis kita nggak tahu disuruh apa. Itu kan harusnya paham seperti itu ya. Tapi terkadang anak-anak muda itu kalau dikasih pemahaman seperti itu terkadang nggak mau menerima, dikira kita itu mengadi-ngadi gitu ya. Padahal untuk kita yang sudah usianya lebih dulu gitu ya, pengalaman kerjanya lebih dulu di sana. Oh, zaman aku dulu itu banyak sekali ya tantangannya ya. Kita tidak boleh di PT itu bermalas-malasan, bangun pagi olahraga. Harus belajar mulai jam 7 sampai jam 4 sore. Belajar terus itu. Terus habis itu malam masih disuruh belajar. Kalau nggak waktunya belajar itu mereka ngumpul yasinan kayak gitu. Terus ada lagi setelah sampai di Hongkong itu ya, kita itu disuruh kerja 24 jam ya. Kalau misal majikan ngomong kita nggak paham, itu kan juga takut juga ya. Terus anak yang dulu tua-tua itu, kalau itu mereka tidak bakal berani memfoto keadaan rumah majikan. Tapi anak yang sekarang pada berani-berani semua ya. Itu terkadang aku juga ngeri juga ya, untuk aku yang sudah pengalaman di sana, aku nggak berani sedikit pun seperti itu, aku nggak berani. Itu termasuk membuka privasi orang lain. Terus ya seperti itu aja lah videoku. Lain kali aku sambung lagi ya. Terima kasih untuk Mbak Yusnelinya. Lain kali aku sambung lagi. Terima kasih sudah menonton videoku. Assalamualaikum.